Jadi teman-teman, eh, di Indonesia ini memiliki sistem pelaporan dan pembayaran pajak yang menurut konsen dan kesadaran diri wajib pajak itu harus melakukan pelaporan sendiri, pembayaran sendiri, sampai penghitungan sendiri, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman semua ini sebagai wajib pajak pernah merasa kaget saat melihat nominal pajak yang harus dibayarkan tiba-tiba besar, tiba-tiba atau tinggi. Nah, di situ berarti teman-teman belum menerapkan tax planning yang baik. Sebab di sini tax planning dapat mengurangi nominal pajak Anda secara legal. Tentu sebelum masuk ke kegunaan, sebelum masuk ke tujuan, kita harus tahu tax planning itu apa sih? Kenapa sih kita harus pakai tax planning? Dan seperti apa nanti tax planning itu? Jadi langsung aja, kita yang pertama harus mengerti dulu tentang pengertiannya, teman-teman. Nah, di sini kalau menurut ahli ya, ada namanya William Hoffman. Dia adalah seorang ahli dan penulis buku tentang keuangan dan perpajakan. Di situ menjelaskan bahwa tax planning ini adalah suatu upaya wajib pajak untuk mendapat penghematan pajak atau tax saving melalui prosedur penghindaran pajak atau tax avoidance dengan secara sistematis sesuai ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Nah, setelah top planning itu national tax planning, tadi badan yang hanya memiliki usahanya di Indonesia saja. Tax planning berlakuan ya, biasanya sering oleh wajib pajak badan yang memiliki kegiatan atau usahanya baik di national tax planning, umumnya dilakukan jika dengan wajib pajak dalam negeri dan harus mendasar pada undang-undang atau perjanjian pajak yang berlaku tentu saja. Perusahaan mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi natura. Karena natura bukan objek pajak PPh 21. Nah, upaya ini bisa dilakukan oleh teman-teman pengusaha yang masih mengalami kerugian. Yang kedua ada tax saving, di mana di sini adalah upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Contohnya, teman-teman pengusaha melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi dalam bentuk tunjangan uang. Kemudian mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan, di mana kebanyakan wajib pajak kurang mengetahui nih kalau mereka dapat mengkreditkan pajak yang sudah dipotong, asalkan tidak menyimpang dari peraturan. Misal PPh 22 untuk pembelian atau impor, terus PPh 23 atas penghasilan jasa atau sewa, serta pajak fiskal luar negeri atas perjalanan dinas pegawai. Berikutnya, ada melakukan penundaan dalam membayar kewajiban pajak, di mana teman-teman pengusaha di sini atau wajib pajak dapat menunda pembayaran PPN, yaitu pajak pertambahan nilai, dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit ya. PPN dapat dibayar pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barangnya. Yang terakhir, skemanya adalah menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan, di mana teman-teman wajib pajak badan harus menguasai peraturan pajak yang berlaku agar terhindar dari timbulnya sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi, denda, bunga, atau kenaikan hingga sanksi pidana. Nah, sekarang saya akan masuk ke tahap-tahapnya nih. Tahap-tahapnya teman-teman yang mau membuat perencanaan pajak atau tax planning, di mana yang pertama adalah pengumpulan data atau dan analisis. Nah, tahap awal dari tax planning ini adalah pengumpulan data keuangan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis atau penghasilan yang diperoleh. Nah, setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data tersebut untuk menentukan strategi tax planning yang tepat tentu saja. Nah, yang kedua adalah penentuan tujuan dan strategi tax planning. Nah, setelah melakukan analisis, teman-teman, tahap berikutnya adalah menentukan tujuan dan strategi tax planning yang akan dilakukan. Nah, hal ini dilakukan untuk mempertimbangkan beberapa aspek seperti
insentif perpajakan yang dapat dimanfaatkan, pengurangan pajak yang diizinkan oleh undang-undang, dan aspek-aspek lainnya tentu saja. Nah, yang ketiga adalah pelaksanaan strategi. Setelah strategi tax planning ditentukan, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan strateginya, di mana pelaksanaan strategi harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Yang keempat adalah pemantauan dan evaluasi, di mana tahap terakhir dari tax planning adalah pemantauan dan evaluasi hasil dari strategi tax planning yang telah dilakukan tadi. Nah, hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah strategi yang dilakukan sudah efektif dalam meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan dan apakah masih ada ruang untuk melakukan perbaikan. Terus yang kedua adalah manfaatkan deduksi pajak pekerja lepas. Nah, seperti freelance nih, teman bisa memiliki berbagai pengeluaran bisnis seperti peralatan, biaya pemasaran, biaya administrasi, dan biaya-biaya lainnya yang masuk ke bagian pajak ya tentu saja. Nah, yang pasti kita harus menjaga catatan yang akurat dan memanfaatkan deduksi pajak yang tersedia untuk mengurangi pendapatan kena pajaknya. Yang terakhir adalah mengoptimalkan waktu pembayaran pajak, di mana kita harus memperhatikan tenggat waktu pembayaran pajak dan mengelola kasnya dengan bijaksana tentu saja. Nah, kita harus memilih nih untuk membayar pajak yang terhutang tepat waktu agar menghindari bunga dan denda. Nah, selain itu, kita juga memanfaatkan kemungkinan memperoleh kredit pajak atas pengeluaran tertentu dengan cara mengatur pembelian dan pengeluaran dengan strategis. Nah, aku akan kasih contoh kasus tax planning untuk perusahaan. Anggaplah PT ABC. Nah, dia ini adalah perusahaan manufaktur yang ingin melakukan tax planning untuk mengoptimalkan pengelolaan pajaknya. Nah, ada beberapa strategi yang bisa diterapkan. Yang pertama adalah pemilihan struktur bisnis yang optimal. Nah, PT ABC ini misal sedang dalam mempertimbangkan untuk mengubah struktur bisnisnya menjadi PT dengan mempertimbangkan manfaat pajak yang lebih baik. Dengan struktur ini, mereka dapat memanfaatkan insentif dan kebijakan pajak yang khusus untuk perusahaan seperti PT atau CV, seperti itu. Kemudian, investasi dalam penelitian dan pengembangan. Nah, teman-teman yang memiliki perusahaan bisa untuk memutuskan untuk meningkatkan investasi dalam penelitian dan pengembangan produk baru. Nah, cara ini memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk memanfaatkan kredit pajak penelitian dan pengembangan yang tersedia untuk mengurangi beban pajaknya dan mendorong inovasi dalam bisnis. Nah, yang berikutnya adalah mengoptimalkan pelaporan keuangan, di mana teman-teman yang punya perusahaan bisa memastikan bahwa pelaporan keuangan yang dibuat itu sudah akurat dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan melakukan pelaporan yang tepat waktu dan akurat, kita dapat memanfaatkan insentif pajak dan menghindari sanksi atau denda pajak yang tidak perlu. Yang berikutnya adalah memanfaatkan insentif pajak regional, di mana misal sebuah perusahaan beroperasi di wilayah yang menawarkan insentif pajak regional untuk mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja. Nah, teman-teman yang memiliki perusahaan ini dapat mengidentifikasi insentif-insentif tersebut dan memastikan agar memenuhi persyaratan untuk mendapatkan manfaat pajak yang lebih besar. Nah, itu sedikit penjelasan dari saya. Bahkan bagi teman-teman ada Mas Adit, Mas Rosid, Mas Rian, Mas Dodi, dan Mas Subagio yang ingin bertanya tentang tax planning, tentang perpajakan, bisa menanyakan di kolom chat. Insya Allah mungkin akan saya bantu mengenai tax planning ya. Oke, ada pertanyaan yang bagus nih. Dari Mas Rosid. Kak, tax planning dengan manipulasi pajak sama tidak ya? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Karena memang ada istilahnya mungkin perbedaan bahasa. Nah, ini saya akan bantu jawab, di mana tax planning dan manipulasi pajak, mungkin kata-katanya agak sedikit
kalau manipulasi lebih ke arah negatif ya sebenarnya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, tax planning ini sebenarnya adalah perencanaan. Jadi bukan kita memanipulasi atau membohongi atau atau menyepelekan tentang pajak, tidak. Jadi tax planning di sini adalah kita hanya melakukan perencanaan untuk memanfaatkan celah-celahnya dari peraturan perundang-undangan. Kita tetap mengikuti aturan perundang-undangan. Jadi kita bukan istilahnya kalau manipulasi kan lebih seperti uh, tidak lebih ke arah negatif ya sebenarnya ya untuk manipulasi. Jadi tax planning di sini itu sebenarnya kita tetap mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku, tapi kita manfaatkan ada celah-celah kecil yang seperti tadi sudah saya jelaskan. Seperti itu. Oke, dari Mas Subagio. Jika tax planning menjadi penting, kenapa masih banyak para pengusaha dan atau UMKM banyak yang belum melakukan tax planning? Dan apa yang menjadi perhatian utama bagi perusahaan? Oke, oke. Seperti yang saya jelaskan tadi, memang di tax planning ini masih banyak para pengusaha atau teman-teman UMKM yang belum mengerti tentang tax planning. Jadi mereka hanya tahu tentang oh ada pajak, oh ada harus bayar pajak, harus lapor pajak. Tapi mereka belum mengerti nih tentang perencanaan pajak. Jadi mereka hanya mengikuti istilahnya mungkin mereka datang ke kantor pajak, ya tidak salah juga mereka datang ke kantor pajak minta tolong kantor pajak itu betul, itu sebenarnya sudah uh, itu juga tidak salah. Cuman di sini kan secara prinsip yang sudah saya jelaskan di awal tadi, pajak di sini kan adalah punya prinsip ada self assessment di mana kita harus melaporkan sendiri, membayar sendiri, menghitung sendiri. Nah, di sini yang kita bisa manfaatkan perencanaan pajaknya. Nah, dan kemudian yang menjadi perhatian utama bagi perusahaan, di sini kan bagi perusahaan pajak ini kan dapat mengurangi pendapatan ya. Jadi dengan adanya tax planning, si perusahaan itu bisa mengurangi bebannya, bisa mengurangi pengeluarannya untuk membayar pajak. Jadi seperti yang tadi sudah ditanyakan ke Kak Rosid, Mas Rosid tadi, apakah sama dengan manipulasi? Hampir sama sebenarnya. Kita bukan manipulasi, untuk perusahaan pun sama. Bukannya kita mau mengatur atau manipulasi, tapi kita hanya memanfaatkan celah-celahnya saja. Itu. Nah, kemudian ada dari Mas Dodi, bagaimana menyusun tax planning untuk orang pribadi, padahal pajaknya nol atau nihil. Oh, maksudnya menyusun tax planning untuk orang pribadi. Sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan, gimana cara strategi dan tax planningnya hampir sama sebenarnya untuk uh, skema dan strateginya. Nah, di situ kan kita juga harus tahu bagaimana keadaan keuangan kita atau pemasukan kita. Nah, bagaimana kita bisa tahu kalau pajak kita nol, kalau kita belum tahu nih pendapatan atau keuangan kita seperti apa. Makanya dengan perencanaan pajak tadi yang sudah saya jelaskan dengan mengumpulkan data keuangan kita sendiri pribadi, kita menghitung sendiri, kita bisa tahu nih, oh pajak kita ternyata nihil seperti itu. Nah, tetap kita juga harus sebagai yang pribadi dengan pajaknya nol, kita juga harus tetap bisa mengikuti skema yang sudah saya jelaskan tadi atau strategi yang sudah saya jelaskan tadi. Itu Pak Dodi. Oke, dari Mas Prosid. Oke Kak, kalau misal beda berarti anggapan di lapangan keliru ya Kak. Karena yang terjadi di lapangan intinya mengecilkan nilai pajak. Sebenarnya kalau dalam prakteknya itu sama Mas Prosid.
hanya mungkin anggapan atau pemilihan kata-katanya saja yang mungkin harus kita perbaiki. Misalnya tadi kan dengan kata-kata manipulasi, ya manipulasi kan agak lebih ke arah negatif seperti yang tadi saya bilang. Tapi intinya kita juga bisa dengan tax planning kita, intinya itu untuk menekan biaya pajak yang harus kita keluarkan. Tapi tetap kita mengikuti aturan yang berlaku seperti itu. Nah, yang berikutnya ada Mas Adit. Apa sih yang harus dilakukan jika kita kelebihan membayar pajak dan apakah harus diikhlaskan? Nah, di sini apabila kita kelebihan membayar pajak atau lebih bayar pajak, itu ada dua Mas Adit. Kita bisa menanggungkannya ke periode berikutnya atau kita bisa menariknya. Tentu saja ada syarat-syarat untuk penarikan kelebih bayar pajak itu. Itu nanti seperti kita harus menyiapkan nota atau invoice, data keuangan, dan persyaratan-persyaratan lain dari tentu saja dari kantor pajak sebelum nanti kantor pajak memberikan lebih bayar, menyerahkan lebih bayar. Nah, sebenarnya lebih bayar pajak itu tidak semata-mata bisa diikhlaskan, Mas Adit ya. Jadi memang harus ada pilihannya antara mau ditangguhkan ke periode pajak selanjutnya atau kita tarik seperti itu. Oke, terima kasih uh, untuk diskusi online tentang kegunaan tax planning bagi pengusaha dan UMKM pada siang hari ini. Apabila ada pertanyaan yang lebih lanjut, bisa langsung menghubungi PT Arasid Rukonsultindo di Instagram Arasid Konsultan. Di situ sudah tertera nanti ada uh, nomor dan bisa langsung ditanyakan apabila ingin berkonsultasi tentang pajak dan tentang keuangan atau manajemen. Ya, teman-teman bisa berkonsultasi mengenai usahanya. Itu apabila ada salah-salah kata dari saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.